Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat server sendiri di hosting berbayar yang menggunakan cPanel ya. Mungkin jika ada hosting berbayar selain cPanel, seperti Direct Admin misalnya, silahkan menyesuaikan saja mirip-mirip menunya ya. Oke, jika sudah silahkan dibuka cPanel-nya. Di sini saya sudah membuka cPanel saya. Bagi yang belum, silahkan masuk dulu ke cPanel-nya. Kita samakan tampilannya seperti ini awal mulanya ya. Kemudian kita bikin subdomain dulu. Subdomain khusus untuk server ujian kita ini. Nanti silahkan cari menu yang namanya subdomain seperti ini. Klik subdomainnya. Silahkan buat sendiri subdomainnya, namanya apa, nama subdomainnya apa. Misalkan ya, ini saya buat server ujianku Salom misalnya ya. Bapak Ibu silahkan buat sendiri, atau misalkan server ujianku SMP N10 Tebing Tinggi misalnya ya. Silahkan buat nama subdomain yang susah ditebak oleh anak-anak kita ya. Nanti kalau sudah ketahuan ini subdomain kita ini, mungkin mereka bisa mengotak-atik server kita tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu buat yang susah ditebak saja. Oke, saya buat saja seperti ini. Kemudian silakan klik tombol create-nya. Oke, subdomain sudah berhasil dibuat sukses. Jadi URL-nya adalah yang ini, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, di sini masing-masing punya Bapak Ibu pasti berbeda ya. Punya saya pakai yang ujianku.com, mungkin punya Bapak Ibu berbeda dengan sini ya. Yang penting subdomainnya sudah berhasil dibuat. Silakan diklik tombol go back-nya saja. Kita scroll ke bawah, kita lihat sudah adakah di sana? Sudah ada, ini dia. Jadi nanti file manajernya ada di bagian public HTML dengan folder namanya yang kita buat tadi. Yang harus sesuai dengan yang nama kita buat tadi, itu dia. Oke, kita di sini hanya melihat saja. Kita tekan tombol home yang di sini, yang tombol kotak-kotak ada 9 ini, tombol home, silahkan klik. Nah, jika sudah berhasil kita membuat subdomainnya, kita download dulu bahan-bahan yang diperlukan. Ada 2 bahan yang diperlukan, yaitu source code dan isi database-nya. Oke, kita buka tabulasi baru saja, klik simbol tambah di sini. Kemudian ketikkan bit.ly server ujianku 1. Itu yang pertama. Kita klik, kita enter, kita tunggu prosesnya muncul. Ini adalah source code-nya yang pertama kita download. Cara mendownloadnya tinggal klik aja tombol ini. Yang di sudut kanan ini, klik. Oke, proses downloadnya di sini sudah muncul. Kita tunggu sampai dia tidak ada lagi biru-birunya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita download yang kedua, yaitu ini. Kita klik aja di sini lagi. Dalam keadaan biru seperti itu terpilih, kita hapus, backspace. Kemudian ketikkan bit.ly server ujianku 2. Enter. Nah, ini adalah isi database-nya ya. Isi database-nya, silakan diklik tombol download yang di sini. Oke. UQ2.zip sudah selesai, database ujian SQL-nya sudah selesai di-download. Kita sudah selesai mendownloadnya, ini bisa kita close, kita tutup saja. Klik tombol X yang ada di sini, perhatikan video tutorialnya, klik. Sudah kembali lagi ke cPanel, kita ke file manager. Silakan diklik file manager, nanti akan terbuka tabulasi yang baru. Ya, tabulasi yang baru sudah terbuka, ini dia, dan isinya seperti ini. Silakan nanti scroll, cari yang namanya
server ujianku, cari yang namanya subdomain Anda yang Anda buat tadi ya. Cari nama folder yang subdomainnya Anda buat tadi ya. Saya buat tadi ini namanya, jadi saya double klik yang ini. Saya double klik di bagian yang kuningnya ini saja. Nah, di sini sudah ada dua yang terisi, biarkan saja seperti itu. Kita upload bahan satu tadi ya. Bahan yang pertama tadi kita upload, caranya adalah klik tombol upload di sini. Klik select file. Kemudian arahkan ke folder download Anda. Dan di sini sudah ada UQ2, saya klik, kemudian saya open dan langsung proses uploading. Sudah 100%. Jika sudah 100%, silakan di close tabulasi uploading ini. Ini ya, saya close. Kemudian saya klik tombol reload di sini. Ini dia ya, tombol reloadnya di sini sudah muncul dia. Dan inilah yang kita ekstrak. Cara mengekstraknya kalau di hosting berbayar sangat gampang sekali. Tinggal diklik kanan saja file tersebut, kemudian ekstrak. Setelah dipilih ekstrak, baru pilih tombol ekstrak file. Setelah sudah selesai seperti ini, klik close. Dan klik lagi tombol reload di sini, biar muncul hasil ekstraknya. Seperti itu kira-kira. Oke, silahkan di scroll ke bawah sampai muncul UQ2.zip-nya tadi. Ini kita hapus saja. Kita delete, klik kanan, delete. Checklist skip the trans-nya, baru confirm. Mengapa itu dihapus? Supaya tidak nanti diotak-atik oleh orang lain ya. Kemudian sudah dihapus itu kita scroll ke atas. Cari yang namanya cbt basis data alt.php. Ini dia punya saya. Jadi tulisan alt ini, OLD-nya ini mau saya hapus ya. Jadi kita rename saja ya. Klik kanan di file tersebut, rename, OLD-nya silakan dihapus. Rename file, klik tombol rename file. Kita scroll lagi ke bawah, sudah berubah. Jika sudah berubah namanya, ini mau kita rubah isinya. Isi file ini mau kita rubah, klik kanan saja, edit. Setelah itu klik lagi tombol edit, akan muncul tabulasi baru ya. Jadi sudah ada kita punya 3 tabulasi di sini. Nah, inilah yang nanti akan kita rubah isinya. Baris ketiga ini, baris keempat, baris kelima ini akan kita rubah. Untuk mengisi ini kita harus pergi ke MySQL yang ada di cPanel. Jadi kita kembali ke tabulasi cPanel kita. Setelah itu klik menu MySQL Database Wizard aja ya. Ini aja kita pakai biar lebih gampang. MySQL Database Wizard, klik. Pertama, step 1 kita disuruh membuat database. Kita buat saja database server ujianku sendiri misalnya ya. Panjang juga nggak apa-apa ya. Kemudian next step. Setelah database berhasil dibuat, kita disuruh membuat user database-nya. Ini penting juga ya. User data server ujianku misalnya. Ini Bapak Ibu bebas ya membuat namanya ya. Yang penting tahu itu kegunaannya untuk apa. Nah, di sini ada password, bisa sendiri sih membuat passwordnya, tapi lebih bagus kita pakai yang password generator saja, biar lebih strong passwordnya. Klik password generator di sini, kemudian klik aja generate sampai muncul yang diinginkan. Sama aja sih semua ya. Oke, ini saja saya pilih. Saya blok tulisan password ini. Kemudian saya klik kanan copy langsung biar tidak lupa ya. Klik kanan copy. Kemudian kembali kita ke tabulasi cbt basis data.php ini. Saya klik. Saya isi di baris yang keempat ini. Ya, ini yang keempat saya iri. Ini baris yang keempat.
Kemudian saya letakkan kursor saya di antara petik 2 ini, kemudian klik kanan, paste. Kita klik tombol save-nya aja dulu, biar langsung disimpan. Oke. Kembali lagi ke database widget ini, ke tabulasi MySQL database widget ini. Ini silakan diklik checklist I have copy, kemudian use password. Maka di sini akan tertulis very strong. Dan jangan lupa untuk diklik tombol create user-nya. Create user-nya, kemudian di sini you have successfully create MySQL user. Sudah berhasil. Dan di sini sudah dikasih tahu lagi user Anda adalah ini. Nah, ini silahkan diblok tulisannya. Kemudian klik kanan, copy. Terus kembali lagi ke CBT basis data. Di sini ke tabulasi CBT basis data ini. Tadi yang kita blok adalah usernya. Jadi root ini kita hapus. ROOT ini kita hapus. Kemudian kita pastekan lagi di tengah-tengah petiknya. Ya, data server user. Oke, sekarang kita mau pindahkan ke baris yang kelima ini. Kita mau isi DB name-nya. Kembali lagi ke MySQL Wizard. Kita blok. Jangan berlebih bloknya ya. Kita klik kanan copy, kembali ke CPT basis data, IQ-nya kita hapus. Kemudian kita klik kanan paste dan di-save-kan saja langsung. Jika sudah di-save, langsung close-kan saja file itu, tinggal 2 lagi tabulasi kita. Tinggal ada 2 di sini. Di bagian database widget ini, MySQL database widget ini masih ini muncul. Jika masih ini muncul, klik di sini all privilege, kemudian make change di bawah ada tombol make change. Dan sudah berhasil kita membuat database kita. Return to home. Oke, kita sudah berhasil upload source code-nya di sini, kemudian menghapus beberapa file, kemudian mengubah CBT basis data dan mengisi CBT basis data. Dan kita juga sudah berhasil membuat MySQL database widget. Sekarang kita mau mengisi database kita yang kita buat tadi, mengisi ya. Mengisi. Kita klik PHP MyAdmin di sini, akan terbuka tabulasi baru. Jadi udah ada 3 tabulasi lagi di sini. Silakan nanti klik nama database yang Bapak Ibu sekalian buat tadi ya. Silakan diklik. Nah, ini masih kosong, di sini masih kosong. Kita isi dengan bahan yang kedua tadi. Caranya adalah import, kemudian choose file. Pilihlah yang bahan yang kedua tadi yang sudah di-download tadi, yaitu database ujian. Klik, kemudian open, dan scroll ke bawah, klik go atau kirim. Nah, jika sudah hijau-hijau seperti ini, berarti sudah berhasil. Jika sudah berhasil, berarti kita tinggal masuk ke URL kita. Oke, kita close-kan saja ini. PHP MyAdmin ini kita close, tinggal 2 tabulasi ya. Sekarang kita ke cPanel cari subdomain tadi. Subdomain itu silakan di scroll ke bawah. Inilah subdomain kita. Ini dia. Subdomainnya itu di blok. Klik kanan. Nah, kalau pakai Google Chrome dia langsung ada di sini GoTo ya. GoTo. Kalau pakai Google Chrome ada GoTo. Kalau tidak ada tinggal copy, nanti buka tabulasi baru. Klik kanan paste ya. Saya klik aja GoTo biar langsung terbuka di tabulasi baru seperti ini. Jadi server kita sudah berhasil dibuat. Server kita telah berhasil dibuat. Kemudian coba arahkan nanti ke sini. Ke ini, silakan diperhatikan mouse saya, klik di sini. Kemudian tambahkan di sini login.php enter. Nah, jika sudah muncul tampilannya seperti ini bagus, berarti siap untuk dipakai. Selanjutnya adalah tinggal daftar di sini. Setelah nanti daftar berhasil, kemudian langsung login di sini. Loginnya pakai emailnya, nama emailnya dan passwordnya tadi. Setelah sudah masuk, barulah diisi. Nah, jika Bapak Ibu tampilannya tidak seperti ini,
Jika tampilan Bapak Ibu tidak seperti ini, masih ada muncul ion cube yang muncul tulisan seperti itu misalnya, silakan kembali ke cPanel, klik tombol home di sini, home cPanel, cari di sini yang namanya di sini nggak muncul misalnya. Di sini aja ketikkan yang ini kotak di sini, find function, nah, klik di situ, cari namanya PHP selection version. Di bagian extension ya, di bagian extension ada di sini extension banyak. Ini harus aktif ion cube loader-nya ini. Jika tidak aktif silakan di checklist. Ini tidak aktif. Jika saya klik lagi, ini sudah aktif. Kemudian coba lagi kembali ke sini, klik tombol refresh-nya. Jika masih muncul ion cube-nya, berarti nanti klik lagi ke cPanel ini. Ini diganti menjadi C74. Scroll ke bawah 74. Kemudian jika ininya belum terchecklist, silahkan checklistkan saja. Ya, di checklist. Sudah terchecklist, kembali lagi ke login ini. Silahkan klik tombol refresh lagi. Jika masih belum muncul, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah bisa berhasil dipakai. Tapi jika masih muncul ion cube-nya lagi, silahkan ke tabulasi cPanel lagi, kemudian set as current, ya, itu aja, set as current ya. Diklik aja tombolnya ini. Setelah diklik tombol set as current, kemudian kembali lagi ke login, silahkan refresh. Seharusnya sudah harus berhasil muncul seperti ini. Oke, saya buat aja dulu daftar di sini, saya klik, saya buat aja di sini instansinya. Klik buat akun, berhasil, silahkan langsung login, scroll ke bawah, punya akun silahkan di sini, saya langsung login saja. Dan kita sudah berhasil memiliki server kita sendiri ya, sudah berhasil. Silahkan ngikutin panduan tahap 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ya, jika yang sudah sering memakai ini sudah paham, langsung ke tahap 9 saja. Atau jika masih kurang paham ya silahkan dilihat video tutorial ini. Untuk mendapatkan ID server silahkan nanti ini diklik ya, ada di sini. Ini linknya nanti bisa berubah-ubah. Oke. Kemudian jika silakan klik menu akun ini. Di sini nanti ada pendaftaran supaya orang tidak bisa bebas masuk, mendaftar, silakan ditutup saja. Ini masih status pendaftaran yang terbuka. Klik ini, pilih tutup. Kemudian update status. Ini sudah tertutup. Oke, kita coba logout. Coba nanti klik di sini. Silahkan daftar di sini, klik. Nah, pendaftaran akun baru ditutup. Nah, seperti itu kira-kira. Demikianlah cara membangun server sendiri di hosting cPanel ya, di hosting cPanel. Sekian dan terima kasih.